Dan inilah yang perlu kita murnikan sebenarnya, apa yang melatar belakangi dan menjadi dasar saya melakukan ini dan itu. Sehingga dalam Injil hari ini kita juga semakin dikuatkan, di mana Filipus akhirnya mengajak Natanael, ayo mari dan lihatlah. Melihat siapa? Datang kepada siapa? Tidak lain kepada Yesus. Untuk apa? Untuk semakin kita dibantu dalam pemurnian diri kita. Pemurnian diri kita salah satunya kita bisa bercermin kepada pengenalan kita tentang Yesus yang kita imani, kita percaya, dan kita yakini bahwa dialah Allah yang hadir dalam rupa manusia. Sehingga dalam proses pemurnian, kita tidak bertanya bagaimana cara saya memurnikan motivasi diri saya, tetapi kita akhirnya dibantu. Cara kita untuk memurnikan, mari kita datang dan melihat bagaimana Yesus melakukan segala karya, pengajaran, bahkan pemberian dirinya. Inilah yang bisa menjadikan kita akhirnya hari demi hari, paling tidak dalam hidup kita hari ini, kita makin dimurnikan dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Rakyat yang berjalan dalam kegelapan melihat cahaya terang benderang, suatu cahaya menyinari mereka yang tinggal di daerah naungan maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para Romo, Suster, Frater, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari terkasih, kasih Allah yang senantiasa kita rasakan dalam hari-hari kita dan juga pada pagi hari ini, kiranya menjadi rahmat yang senantiasa boleh kita syukuri, sebagaimana Allah memanggil kita senantiasa dalam kebaikan untuk mewartakan karya keselamatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang dalam setiap tugas karya pelayanan kita. Namun terkadang kita kurang menyadari akan penyertaan dan bimbingan Allah. Maka di awal Ekaristi ini mari kita bersama mengakui akan segala kelemahan, kedosaan kita, dan kita mohon rahmat pengampunan Tuhan agar kita layak dan pantas untuk menyambut sabda dan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan kelahiran Putramu nyatalah karya penyelamatanmu. Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan Putramu, kami dapat memperoleh anugerah yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku,
Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, melakukan kebaikan, mengajarkan kebaikan, atau meneladankan kebaikan kepada
anak cucu kita, rekan-rekan kita, saudara-saudari kita, memang adalah hal yang menjadi upaya kita, bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat, setiap waktu. Namun kita sadar bahwa kita memang ingin melakukan kebaikan, kita ingin berbuat baik, siapapun itu. Tapi kita juga sadar bahwa konsekuensi dari perbuatan baik kita, tidak semua orang terkadang siap untuk menerima konsekuensinya dari perbuatan baik kita. Tidak jarang bukan apresiasi atau pujian yang didapat, bahkan bisa jadi sindiran atau nyinyiran. Entah karena tidak suka, entah karena iri, entah karena harga dirinya terganggu, entah karena kita menyinggung ataupun membuat mereka terancam atau apapun. Ada banyak hal, ada banyak alasan. Tetapi hari ini kita justru diingatkan melalui surat Rasul Yohanes kepada kita bahwa kita diajak untuk saling mengasihi, untuk terus melakukan kebaikan. Tetapi apa yang ada di dalamnya sebenarnya saling mengasihi tidak lain ialah upaya untuk saling memurnikan diri. Memurnikan apa? Memurnikan motivasi kita dalam karya tugas pelayanan kita. Memurnikan, sungguhkah ini pelayanan saya yang tulus, atau masihkah ada kepentingan-kepentingan ego saya yang terbawa? Sungguhkah saya melakukannya dengan total untuk membawa orang lain mengalami juga kasih Tuhan, ataukah supaya apa yang saya lakukan nanti bisa berimbas balik kepada diri saya? Begitu juga sebaliknya, kita yang menerima perbuatan baik juga dimurnikan untuk melihat Allah yang sedang bekerja dalam diri pribadi-pribadi yang Tuhan tunjukkan. Maka tepatlah ketika Rasul Yohanes mengatakan, hendaklah kalian saling mengasihi, yang berarti saling memurnikan motivasi diri. Karena kita sadar bahwa apa yang kita buat memiliki aneka macam lapisan motivasi. Dan inilah yang perlu kita murnikan sebenarnya, apa yang melatar belakangi dan menjadi dasar saya melakukan ini dan itu. Saya berbuat ini dan itu. Saya berbuat kepada dia atau kepada dia. Sehingga dalam Injil hari ini kita juga semakin dikuatkan, di mana Filipus akhirnya mengajak Natanael, ayo mari dan lihatlah. Melihat siapa? Datang kepada siapa? Tidak lain kepada Yesus. Untuk apa? Untuk semakin kita dibantu dalam pemurnian diri kita. Pemurnian diri kita salah satunya kita bisa bercermin kepada pengenalan kita tentang Yesus yang kita imani, kita percaya, dan kita yakini bahwa Dialah Allah yang hadir dalam rupa manusia. Sehingga dalam proses pemurnian, kita tidak bertanya bagaimana cara saya memurnikan motivasi diri saya, tetapi kita akhirnya dibantu cara kita untuk memurnikan. Mari kita datang dan melihat bagaimana Yesus melakukan segala karya, pengajaran, bahkan pemberian dirinya. Inilah yang bisa menjadikan kita akhirnya hari demi hari, paling tidak dalam hidup kita hari ini, kita makin dimurnikan dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga sabda hari ini boleh semakin menguatkan dan memurnikan iman kita kepada Allah. Amin. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Hidup yang ada pada Bapa telah tampak kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membimbing umat-Mu supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.